Apa kabar sahabat YouTube? Bertemu lagi bersama saya di channel Sarwani AB. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing kembali tentang YouTube, yaitu tentang durasi video. Nah, ada teman-teman mungkin yang baru mengenai YouTube itu masih bingung berapa sih durasi video yang harus kita upload ketika mengupload video ke YouTube. Untuk durasi video sebenarnya nggak ada aturan atau tidak ada syarat khusus dari YouTube. Kita harus mengupload video berapa durasinya. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya, di sini saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan yang bagi yang belum monetisasi, saya doakan semoga channelnya cepat monetisasi dan dimudahkan segera diberikan kelancaran ketika pengajuan monetisasinya. Bagi teman-teman yang sudah monetisasi, saya doakan semoga channelnya makin sukses, makin berkembang dan maju ke depannya. Oke teman-teman, di sini kita membahas masalah durasi video. Berapa sih durasi yang harus diupload ke YouTube? Apakah ada syarat tertentu durasinya, entahkah itu 5 menit, 10 menit, atau 1 jam? Nah, di YouTube sendiri itu nggak ada peraturan khusus untuk durasi video, teman-teman. Tetapi di sini kita bisa menentukan sendiri. Nah, kenapa terkadang ada tutorial YouTube yang mengatakan bahwa harus mengupload video durasinya sekian, 8 menit atau 10 menit. Itu memang benar teman-teman. Di channel saya ini saya perhatikan teman-teman, antara video yang durasinya panjang dan durasinya pendek itu sangat jauh berbeda teman-teman. Data analitiknya pun jauh berbeda. Jadi begini, untuk teman-teman yang sudah monetisasi itu kalau bisa videonya berdurasi di atas 8 menit. Nah, apa keuntungannya? Nah, nanti saya akan jelaskan apa sih keuntungannya bagi channel yang sudah monetisasi mempunyai durasi di atas 8 menit. Dan juga apa sih keuntungan video di atas 8 menit bagi channel yang belum monetisasi. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Apa sih keuntungan channel yang belum monetisasi mengupload video lebih panjang atau di atas 8 menit? Jadi begini teman-teman, bagi channel yang belum monetisasi, mengupload video di atas 8 menit itu ada kemungkinan akan memudahkan kita untuk mendapatkan yang pertama durasi tonton yang tinggi, yang kedua itu mendapatkan jam tayang yang cepat. Kalau teman-teman mengupload video dengan durasi panjang, usahakan durasi videonya di atas 5 menit atau di atas 8 menit. Sepengalaman saya juga di channel ini teman-teman, ketika saya mengupload video itu di atas 8 menit, maka durasi tontonnya itu dari 2 sampai 5 menit teman-teman. Seperti itu. Jadi ketika kita mengupload video 8 menit lebih atau sampai 17 menit atau 20 menit, itu durasi tontonnya juga tinggi teman-teman. Bisa paling rendah itu biasanya 2 menit. Itu paling rendah 2 menit sekian, itu paling rendah durasi tonton video yang di atas 8 menit. Tapi kebanyakan di channel saya sendiri itu durasi tontonnya itu di atas 2 menit, 3, 4 seperti itu. Karena mengupload videonya di atas 8 menit. Itu keuntungannya bagi channel yang belum monetisasi, selain membuat performa video kita itu bagus dilihat YouTube, dan juga akan mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Ketika durasi tonton di video kita itu bagus, maka YouTube tidak akan segan untuk merekomendasikan video kita, akan menyodorkan video kita kepada pengunjung-pengunjung di YouTube. Ini loh videonya. Nah, disodorkan oleh YouTube. Malah ketika orang mencari suatu video di pencarian YouTube atau di beranda YouTube, maka video kita akan muncul. Karena durasi tontonnya itu bagus. Di atas 3 menit atau di atas 2 menit. Apalagi orang-orang mau menonton full video, teman, full durasi. Misalkan 10 menit ditonton semua sampai habis, 10 menit atau hanya 9 menit. Nah, itu luar biasa, itu sudah dianggap YouTube sangat baik teman-teman, video teman-teman. Maka akan mudah mendapatkan rekomendasi di beranda YouTube. Yang kedua yaitu durasi video bagi channel yang sudah dimonetisasi. Apa sih fungsinya dan apa sih keuntungannya bagi channel yang sudah dimonetisasi ketika membuat video yang berdurasi di atas 8 menit? Jadi begini teman-teman, kalau teman-teman sudah dimonetisasi membuat video dengan durasi di bawah 8 menit, misalkan 3 atau 5 menit, maka iklan itu akan muncul secara acak atau tidak menentu. Bisa muncul, bisa juga enggak. Terkadang bisa muncul di awal video, setelah itu enggak akan muncul lagi. Nah, ada juga yang muncul di awal video, di tengah, dan di akhir. Ada juga yang muncul di awal hanya di akhir aja, atau yang 2 di akhir, seperti itu.
Jadi durasi tonton itu berpengaruh kepada iklan yang muncul di video kita. Kenapa juga iklan perlu kita perhatikan? Karena kita dapat penghasilan atau bayaran dari YouTube, gaji dari YouTube itu bersumber dari iklan teman-teman yang tayang di video kita. Semakin banyak iklan yang muncul, maka akan sebagian besar juga perolehan penghasilan kita di YouTube. Nah, apa sih keuntungannya membuat video di atas 8 menit, bukan di bawah 8 menit? Kalau di atas 8 menit, kita sendiri yang bisa mengatur posisi iklan atau jeda iklannya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa menambahkan beberapa iklan. Nah, kan lebih banyak peluang iklannya atau peluang pendapatannya pun akan lebih banyak karena kita bisa mengatur posisi-posisi iklan. Contoh, kita membuat video durasi 8 menit lewat 3 menit atau lewat 5 menit. Maka di video itu kita bisa mengatur ketika masuk ke bagian pengaturan monetisasi, setelah kita aktifkan maka akan muncul bagiannya itu adalah bagian iklan midroll, teman-teman. Nah, iklan midroll ini adalah iklan yang bisa kita atur. Jadi kita bisa mengatur di awal 1, mungkin di tengah 2, di akhir 2, seperti itu kita bisa mengaturnya. Semakin banyak iklan yang ada di video kita, maka akan semakin banyak juga penghasilan kita nantinya. Tapi perlu diperhatikan teman-teman, ketika teman-teman membuat video di atas 8 menit dan bisa mengatur iklannya atau mengatur iklan midrollnya, teman-teman posisikan untuk jeda iklannya, jangan menaruh iklan di tempat krusial atau tempat-tempat yang memang inti dari video teman-teman tersebut. Misalkan misalkan teman-teman membuat tutorial seperti ini. Nah, jangan sampai di tengah-tengah inti tutorialnya teman-teman selipkan iklan, akan membuat orang kurang enak menontonnya, teman-teman. Bahkan ada yang mungkin di skip karena tiba-tiba muncul iklan di tempat yang krusial atau di tempat-tempat yang inti dari video tersebut. Jadi kita bisa sesuaikan. Biasanya itu inti dari video itu di pertengahan video. Misalkan video 8 menit. Nah, posisi yang 3 sampai 4 menit itu teman-teman jangan taruh iklan di situ. Karena kemungkinan besar penonton fokusnya di situ, nanti di tengah itu 3 sampai 4 menit pertama itu biasanya penonton fokusnya di situ. Kalau yang awal itu kebanyakan biasanya di skip, yang awal intro apa mungkin misalnya itu di skip. Ketika channel kita dimonetisasi itu teman-teman, durasi tonton itu sangat penting. Nah, saya kemarin sudah ada saya bahas di video sebelumnya. Setelah saya perhatikan teman-teman, selama ini ternyata durasi video itu sangat penting bagi pendapatan kita atau penghasilan kita. Kalau durasi tonton kita kecil atau durasi tonton kita itu nggak sampai 3 menit, 4 sampai 4 menit, bahkan 1 menit ke bawah, penghasilan kita pun akan semakin kecil ya teman-teman. Karena orang nggak akan mau menaruh iklan di video kita karena durasi tonton kita juga kecil. Kalau durasi tonton kita itu tinggi, para pengiklan itu akan lebih senang menaruh iklannya di video kita. Nah, potensi kita mendapatkan penghasilan yang lumayan besar itu akan mungkin teman-teman, karena durasi tonton tersebut. Jadi bagi teman-teman, usahakan membuat video itu berdurasi di atas 8 menit. Tapi jangan juga teman-teman menambah-nambahkan. Nah, tapi teman-teman juga jangan asal menambah-nambahkan durasi teman-teman. Misalkan teman-teman mau membuat video yang durasinya 7 menit. Entah di ujungnya ditambahin apa gitu yang bukan hubungannya dengan video tersebut agar bisa mencapai 8 menit. Nah, sesuaikan aja. Jangan teman-teman paksakan sampai 8 menit kalau memang pembahasannya cuman membutuhkan waktu 5 menit. Nah, jadi itu tadi teman-teman. Perlunya atau pentingnya durasi video di channel kita. Bagi channel yang belum monetisasi, tadi pertama agar memudahkan mendapatkan rekomendasi dari YouTube karena dianggap performa videonya baik karena durasi tontonnya tinggi. Yang kedua akan memudahkan kita mendapat jam tayang teman-teman. Dengan durasi tinggi maka jam tayang kita juga akan tinggi tuh. Nah, yang kedua tadi adalah bagi channel yang sudah monetisasi, ketika mengupload video berdurasi 8 menit ke atas, yang pertama itu kita akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar lah. Walaupun tidak terlalu besar, cuman lebih besar dari video yang durasinya kecil karena kita bisa mengatur iklan yang tampil di video kita. Mungkin itu saja sharing kali ini, semoga video yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Bagi teman-teman yang ingin tahu tentang tutorial YouTube lainnya, silahkan klik link yang ada di deskripsi karena di channel ini saya sudah membuatkan playlist untuk tutorial YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.